Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Iftah dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur dengan NIM 23801023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2006 Kata SP. Langsung saja kita ke materi. Pertama yang kita mau bahas yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disingkat dengan kata SP. Jadi, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kata SP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, sekolah, atau madrasah di Indonesia. Mulai diterapkan tahun 2006 sebagai penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kata SP memberikan kewenangan penuh kepada setiap sekolah untuk merancang, mengembangkan, dan menyesuaikan isi serta proses pembelajarannya sendiri, dengan tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP, serta mengacu pada Standar Isi atau SI dan Standar Kompetensi Lulusan atau SKL yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah. Melalui KTSP, sekolah memiliki keleluasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, kondisi sekolah, serta tuntutan masyarakat dan kearifan lokal setempat, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan sesuai kebutuhan nyata, tanpa melanggar standar kualitas nasional yang berlaku. Tujuannya yaitu agar pendidikan tidak bersifat seragam dan kaku di seluruh tempat, melainkan tetap menjamin kualitas yang setara secara nasional, sekaligus menjawab kebutuhan nyata siswa, sekolah, dan lingkungannya masing-masing. Kemudian, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Kedua, beragam dan terpadu, mengakui keragaman lokal namun tetap dalam kerangka nasional. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menghubungkan materi dengan dunia nyata. Kelima, berkelanjutan, mengembangkan proses belajar secara bertahap. Dan yang keenam, menghargai keanekaragaman budaya dan bahasa daerah. Kemudian karakteristik KTSP. Jadi KTSP memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama berbasis kompetensi, yang kedua berpusat pada peserta didik, yang ketiga fleksibel sesuai kondisi sekolah, keempat mengembangkan potensi daerah dan budaya lokal, kelima menggunakan pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif, keenam menyenangkan, dan yang ketujuh penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari KTSP. Jadi kelebihan dari KTSP yang pertama, sekolah memiliki kebebasan mengembangkan kurikulum. Yang kedua, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Ketiga, guru lebih kreatif dalam mengembangkan pembelajaran. Keempat, potensi lokal dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kemudian kekurangan dari KTSP yang pertama, kualitas kurikulum berbeda antara sekolah. Kedua, membutuhkan guru yang kompeten dalam menyusun kurikulum. Ketiga, tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai. Keempat, pelaksanaan dapat berbeda karena kemampuan sekolah tidak sama.
Langkah-langkah pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menganalisis standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik sekolah dan peserta didik. Ketiga, menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Keempat, menyusun struktur kurikulum. Kelima, mengembangkan silabus dan RPP. Keenam, melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkala. Itulah tadi materi yang bisa saya bawakan yang berjudulkan Pengembangan Kurikulum 2006 KTSP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.